Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuriga Trisna Mustika, NIM 2018-12-099 dari program studi akuntansi kelas H KKL Universitas Muria Kudus yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Ibu Nita Andriani Budiman, SE, MSI, AK. Jadi, di sini saya akan memaparkan hasil KKL virtual atau KKL online yang telah diselenggarakan pada hari Selasa dan Kamis, tepatnya pada tanggal 16 dan 18 Februari 2021. Di sini saya akan memaparkan salah satu kunjungan KKL virtual saya, yaitu di PT Mitranata Cipta Mulia. PT Mitranata Cipta Mulia ini berlokasi di Ruko Kasablanka nomor 1 AB Jalan Ring Road Utara Ngeropoh, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu PT Mitranata Cipta Mulia? Jadi, PT Mitranata Cipta Mulia sendiri adalah sebuah lembaga manajemen perpajakan yang memiliki integritas dan kapabilitas yang telah teruji dalam penanganan berbagai masalah perpajakan yang telah terjadi di dunia bisnis. Berbagai kasus perpajakan yang dihadapi menjadikan nilai tambah bagi kekuatan, kecerdasan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama perpajakan melalui jalur yang legal. PT Mitranata Cipta Mulia menjadikan Anda tidak hanya sekedar mengerti. PT Mitranata Cipta Mulia ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan pemimpin pasar jasa konsultasi dan pelatihan perpajakan yang terpercaya. Dan kemudian memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelatihan akuntansi dan edukasi di bidang perpajakan, kedua menyelenggarakan layanan jasa di bidang perpajakan dan akuntansi, ketiga, melakukan upaya memandirikan masyarakat dalam menjalankan pajak melalui tulisan di media, buku, dan majalah. Dan yang terakhir, menyediakan jasa pajak dan akuntansi yang berkualitas dan berkompeten. Corporate value, yaitu service excellent, profesional, perfect, trustworthy, integrity, and friendship. Kemudian, ada apa saja sih bidang usaha di PT Mitranata? Pada PT Mitranata Cipta Mulia ada 4 bidang usaha, yaitu yang pertama pelatihan, 2 konsultasi, 3 recruitment center, dan keempat publishing. Untuk yang pertama pelatihan, di bidang pelatihan pada PT Mitranata Cipta Mulia ini mengadakan program brevet pajak A dan B, mengadakan program pasca brevet, pemagangan pajak, mengadakan program pelatihan kerja, mengadakan in-house training, mengadakan workshop atau seminar. Kemudian yang kedua pada bidang konsultasi. Pada bidang konsultasi ini, PT Mitranata Cipta Mulia memberikan layanan penyusunan SPT masa, memberikan layanan penyusunan SPT tahunan, memberikan layanan pendamping konseling, pemeriksaan dan keberatan pajak, kemudian memberikan layanan review pajak, memberikan layanan perencanaan pajak, serta memberikan layanan konsultasi pajak. Yang ketiga, recruitment center. Pada recruitment center ini, di PT Mitranata Cipta Mulia menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang siap pakai dan melatih sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, bidang usaha publishing. Pada PT Mitranata Cipta Mulia ini memberikan informasi perpajakan terkini kepada masyarakat melalui media, cetak maupun internet, menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah perpajakan, kemudian menyusun dan menerbitkan buku perpajakan, dan yang terakhir menjadikan tag host Mitranata sebagai rujukan pajak masyarakat. Kemudian karir apa aja sih yang ada di bidang pajak itu? Jadi karir di bidang pajak itu ada konsultan pajak, pengacara pajak, kuasa hukum wajib pajak, akuntan pajak, dosen pengajar maupun narasumber pajak. Selain itu juga perencana pajak atau tax planner, pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak, staf atau manajer pajak, penulis bidang pajak, yaitu bisa dalam bentuk buku, majalah maupun koran.
Kemudian untuk mempersiapkan karir di bidang pajak itu ada analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Dan apa saja sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT yaitu yang pertama ada analisis kekuatan, analisis kelemahan, dan analisis peluang, serta analisis ancaman. Untuk analisis kekuatan, itu kapabilitas ilmu, keahlian, soft skill, dan dukungan lain. Kapabilitas ilmu itu terdiri dari akuntansi, manajemen, marketing, audit, pajak, hukum, dan lainnya. Keahlian atau soft skill, jadi kita tuh harus memiliki keahlian kelebihan di komputer, mengerti tentang pajak, komunikasi, negosiasi, analisis, sport, nyanyi, lawak, dan lain-lain. Dan dukungan lain itu kemampuan finansial, analis, dan network, serta nasib baik, takdir, dan lain-lain. Kemudian pada analisis kelemahan itu tuh biasanya orang kurang percaya diri, nggak bisa ngomong, golongan tidak mampu, ilmu, keterbatasan fisik, tidak lulus sarjana, gaptek, dan lain-lainnya. Kemudian analisis peluang. Pada analisis peluang, kebutuhan karir makin meningkat karena berbagai sebab, yaitu ekonomi makin berkembang, banyak pengusaha baru, invasi dari KPP, dan lain-lain. Kemudian banyak orang menghindari bisnis atau karir ini. Kenapa? Karena sulit, beresiko, dan dianggap kotor. Dan kemudian kemudahan perizinan. Syarat usaha kita itu dipermudah. Ramainya kerumunan orang berarti di situ adanya kebutuhan. Cukup sekian pemaparan tentang PT Mitra Nata Cipta Mulia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.